Sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu sekalian karena sudah istilahnya meluangkan waktu untuk ikut dalam acara UI Academy 2022 di bulan Januari ini dengan tema Security Website. Sebelumnya perkenalan, nama saya Aristia Putra. Posisi saya di sini sebagai tenaga profesional di sektor Reliable Engineer yang sekarang juga mengampu SOC yaitu Security Operation Center. Bapak Ibu sekalian bisa kontak saya jika misalnya ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan via WA, via email ataupun profil saya yang ada di LinkedIn ya. Oke. Yang pertama adalah kita harus mengenal apa sih sebenarnya web security itu ya. Nah, web security itu pengertiannya adalah istilah untuk mengatasi berbagai macam serangan atau attack dalam teknologi internet ataupun website gitu ya. Nah, keamanan web atau web security itu sendiri yang juga dikenal sebagai cyber security. Nah, ini pada dasarnya berarti melindungi gitu ya, melindungi situs web atau aplikasi web dengan cara salah satunya adalah mendeteksi, kemudian mencegah ya dan menangani ancaman-ancaman yang ada di dunia maya. Seperti contohnya itu adalah hacker. Bapak Ibu sekalian pasti tahu hacker ya. Jadi sosok orang atau bisa disalahkan juga cracker itu juga bisa. Jadi seseorang yang sebenarnya itu menjadi apa ya istilahnya itu orang yang iseng itu juga bisa. Jadi orang yang antusias untuk mencari celah keamanan yang ada di sistem informasi kita. Nah, biasanya itu orang ini itu tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, seringkali situs web, website dan aplikasi itu rentan terhadap pelanggaran keamanan. Seperti halnya toko misalnya, terus pemerintahan atau government, terus juga organisasi di pendidikan seperti UII, misalnya universitas. Nah, terkait prinsip kerjanya sendiri, sebenarnya dilakukan oleh web security yaitu sebagai sistem tindakan perlindungan dan protokol yang nantinya dapat melindungi situs, website atau aplikasi web kita itu dari peretasan atau supaya tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau yang bukan memiliki wewenang ya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah sepenting apa sih web security itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dunia maya ini, di dunia yang serba digital ini, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan website itu menjadi salah satu media yang memang paling diandalkan ya dalam hal untuk menyebarkan sebuah informasi ke media internet gitu yang dapat kita analogikan sebagai dunia kedua gitu dari kegiatan banyaknya manusia gitu ya. Kemudian oleh karena itu kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya kita itu memiliki sekuritas website atau web security itu sendiri pada website yang saat ini mungkin sudah kita kelola gitu ya. Dan selanjutnya adalah ada 3 jenis ancaman cyber. Ya. Yang pertama ada cyber crime. Ya, cyber crime ini adalah kejahatan yang menyasar ke dalam sistem komputer. Biasanya pelakunya melakukan akses ilegal, kemudian transmisi ilegal, atau bisa memanipulasi data untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, di antaranya biasanya efeknya itu adalah mereka menciptakan sebuah problem gitu ya atau gangguan dan mencari keuntungan finansial. Nah, biasanya kayak gitu. Itu karakteristik dari cybercrime. Selanjutnya nomor 2 ada cyber attack. Nah, cyber attack itu apa? Cyber attack itu berbeda ya dengan cybercrime. Karena untuk cyber attack sendiri ini biasanya
bisa menyasar ke siapa saja gitu ya. Jadi target dari cyber attack ini biasanya melibatkan dari kepentingan-kepentingan politik. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat berita gitu ya terkait dunia cyber atau apa. Nah, itu biasanya efeknya itu global ya. Jadi di negara-negara itu pasti ada. Dan aktivitas ini itu berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Ya. Terus nanti data itu dicuri gitu. Data itu dicuri sehingga mengambil alih sistem dari targetnya. Misalnya katakanlah ada seorang yang memang tidak bertanggung jawab ingin mengetek UII gitu. Dia akan mencoba mencari data-data yang ada di UII kemudian disalahgunakan. Untuk apa? Untuk mencari misalnya strategi struktural organisasi atau mungkin strategi kedepannya UI itu mau seperti apa. Itu akan menjadi efek kompetisi di dunia bisnis. Biasanya itu ada salah satu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada cyber terrorism. Ini lebih mengacu pada usaha mengancam ya. Usaha mengancam, kemudian bisa provokasi atau intimidasi lewat sebuah sistem komputer. Nah, aktivitas cyber ini itu sangat-sangat berbahaya karena menyebabkan kepanikan gitu ya dan ketakutan skala besar. Nah, salah satunya itu yang tergolong ciri itu kan bisa jadi kalau sekarang itu penggunaan konten yang bersifat hoax itu juga bisa. Salah satunya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah metode ancaman cyber dan pembobolan web. Nah, ini ada banyak ya. Sebenarnya banyak sekali. Di sini saya cuma menampilkan sekitar 8 ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, metode ancaman cyber atau pembobolan web itu sendiri dalam membahas ancaman web security, hal tersebut tentunya tidak terlepas juga dari apa saja sih sebenarnya macam-macam metode ancaman pembobolan keamanan sebuah website. Nah, di antaranya adalah yang pertama ada cross-site scripting atau biasa singkatannya itu XSS. Nah, ini adalah tipe macam metode pembobolan web security. Yang pertama itu XSS. Metode ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan atau vulnerability yang memungkinkan penyerang atau attacker itu memasukkan script function di sisi klien ke halaman web untuk mengakses informasi penting secara langsung. Nah, dengan meniru identitas pengguna misalnya, kemudian atau mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi penting. Itu biasanya seperti itu XSS. Terus biasanya nantinya akan menjadi backdoor ya. Backdoor di kemudian hari jika tidak dicek atau tidak segera dibersihkan misalnya yang sudah teridentifikasi maka akan berakibat fatal. Biasanya akan menjadi website kita itu diambil alih. Biasanya bisa begitu. Di backlink itu juga bisa. Atau dialihkan ke website dia itu juga bisa. Jadi misalnya katakanlah websitenya UII ACID gitu. Itu terkena backdoor. Maka dari website itu otomatis akan tercemar gitu ya, akan tercemar, kemudian akan ada script-script yang berjalan di situ sehingga ketika pengguna atau user itu mengakses web UII ACID itu bisa dialihkan ke websitenya dari si orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya seperti itu. Oke, kemudian ada SQL injection atau SQI. SQI ini metode berikutnya. SQL injeksi atau structure query language adalah salah satu jenis ancaman cyber yang biasa digunakan untuk mengambil kendali ya dan mencuri data dari pusat data. Nah, kemudian penjahat cyber sendiri itu sering memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi berbasis data atau database untuk memasukkan kode berbahaya ke dalam basis data melalui pernyataan SQL gitu ya atau perintah-perintah SQL sehingga akan memberi mereka
sebuah akses ke informasi yang sensitif ya, yang terdapat dalam pusat data yang kita miliki. Nah, SQL injection ini adalah metode yang juga bisa dibilang sangat sering digunakan untuk para penyerang atau hacker atau pen testing atau mungkin bug hunter gitu, Bapak Ibu sekalian. Biasanya untuk mengeksploitasi kerentanan dengan cara database itu menjalankan query di dalam database yang atau server database yang kita punya gitu. Nah, sehingga penyerang yang menggunakan SQL injection ini itu untuk mendapatkan akses ke informasi yang tidak sah. Kemudian setelah dia mendapatkan akses itu dapat mengubah atau membuat bisa dikatakan izin ya, akses gitu ya untuk pengguna baru. Nah, biasanya yang pernah kita jumpai yang ada di UI itu ada kejadian yang seperti itu. Jadi user itu berhasil masuk ke database kita, kemudian dia juga buat user baru, user yang lama itu dihapus. Nah, itu akan sangat-sangat fatal. Kenapa? Karena otomatis kita akan kehilangan data kita, kemudian kita tidak bisa akses data kita, ya. Jadi kalau kita nggak punya langkah preventif sebelumnya, ini akan sangat-sangat berbahaya. Gitu. Nah, kembali lagi, jadi bisa memanipulasi atau menghancurkan data, menghapus data sensitif yang kita punya sebagai aset informasi. Oke, selanjutnya ada denial of service atau DOS ya, dan distributed denial of service atau DDoS. Nah, DOS dan DDoS ini dijalankan melalui berbagai vektor. Jadi penyerang itu dapat atau hacker itu dapat membebani server yang ditargetkan, katakanlah servernya yang ada di UII ya, atau infrastruktur yang ada di sekitarnya, itu dengan berbagai jenis lalu lintas, serangan atau traffic attack. Jadi saat server itu tidak lagi dapat memproses sebuah permintaan atau request masuk secara efektif itu, maka server secara otomatis itu akan memulai berperilaku lamban gitu ya. Jadi lemot gitu ya. Lemot, kemudian overload. Jadi trafficnya itu semakin banyak menumpuk antriannya, maka service dari server itu tidak bisa tertangani dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya menolak layanan gitu untuk permintaan masuk dari pengguna yang sah. Katakanlah mahasiswa ingin melakukan key-in. Ketika mahasiswa itu ingin melakukan key-in dan ada hacker yang melakukan DDoS, maka akan terlalu banyak serangan atau load yang menjadi traffic itu besar menggelembung. Akhirnya si server itu jadi overload gitu ya terhadap traffic yang masuk. Nah, ini sangat-sangat merugikan. Dan selanjutnya ada phishing. Phishing itu sesuai dengan namanya, istilahnya itu memancing. Nah, phishing itu adalah jenis metode cybercrime yang sebenarnya memanfaatkan contohnya adalah email, kemudian nomor telepon, ya bisa nomor NIK gitu ya. Kalau sudah ke identitas pribadi itu sangat berbahaya. Juga bisa berupa pesan teks gitu untuk mengelabui korban gitu, agar memberikan data-data sensitif berupa informasi. Contohnya adalah username password gitu atau username dan kata sandi, ataupun contohnya informasi berupa data kartu kredit itu juga bisa. Terus juga serangan ini tuh sering digunakan untuk menipu orang agar memberikan data dan informasi pribadi yang kita miliki gitu. Nah, dalam serangan ini pelaku akan menyamar sebagai institusi legal. Jadi katakanlah ini ada contohnya adalah kita tahu yang namanya website Shopee gitu ya, website marketplace yang besar gitu ya, Shopee atau Tokopedia atau mungkin Facebook gitu ya. Nah di situ adalah kita punya akun, maka si hacker ini akan membuat website tiruan gitu yang sama persis, kemudian website ini itu akan mengirimkan pesan atau
berdasarkan dengan URL atau website itu yang sudah didesain sama, maka akan dihostingkan gitu. Kemudian ketika ada orang itu mengakses website itu, maka akan diarahkan ke situ. Nah, ketika sudah diarahkan, maka user-user ini itu akan memasukkan kata sandi misalkan, emailnya dia atau username dia secara persis gitu ya. Maka ketika itu sudah masuk ke database-nya si penyerang, maka dia akan leluasa untuk mengakses akun-akun yang sudah di phishing tadi, sudah dipancing tadi. Nah, jika Bapak Ibu sekalian pernah mendapat email yang seperti nampaknya itu berasal dari perusahaan yang sah gitu ya, itu dan meminta informasi sensitif misalnya, bisa jadi Bapak Ibu sekalian itu menjadi salah satu target dari phishing. Makanya ketika kita beremail, ya, kemudian kita mengakses sebuah website itu harap dipastikan, ya, benar-benar dipastikan supaya kita tidak menjadi salah satu korban phishing nantinya gitu. Oke, nah selanjutnya adalah malware ya. Nah ini yang menjadi salah satu pokok pembahasan hari ini. Oke, malware. Malware sendiri adalah singkatan dari malicious software. Dalam kata bahasa Inggris ya. Yang berarti program yang berbahaya. Oke, malware adalah sebuah program yang memang didesain oleh seorang hacker atau mungkin banyak hacker gitu ya, karena jenisnya macam-macam, untuk mengeksploitasi, kemudian merusak perangkat, baik itu server, baik itu aplikasi yang ada di dalam sistem jaringan, ya networking, atau website itu sendiri. Malware atau malicious software itu menjadi salah satu ancaman cyber yang paling umum ya, Bapak Ibu sekalian. Dan malware juga seringkali menyebar melalui lampiran email atau unduhan-unduhan yang kelihatan normal gitu ya, atau kelihatan sah gitu, atau tidak ada isu yang difilter. Kemudian contohnya adalah misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mendownload suatu film katakanlah gitu ya di situs APC movie apa gitu. Kemudian ingin mendownload aplikasi, misalkan aplikasi apa gitu. Nah, di situ malware itu biasanya kalau misalkan webnya itu tidak terpercaya, itu biasanya ada di situ. Jadi ketika kita download, maka malware itu juga akan masuk ke dalam sistem komputer kita kalau misalkan kita itu tidak mengaktifkan defender dari sisi komputer misalnya. Jadi otomatis akan terserang. Nah, kemudian beberapa jenis malware yaitu ada virus ya. Bapak itu kalian tahu kan virus? Nah, itu adalah program yang didesain untuk mereplikasi diri, kemudian menempel pada file yang memang bersih dan kemudian akan menyebar ke seluruh sistem komputer dan menjangkiti filenya bahkan sampai ke OS ya, atau mungkin bisa sampai ke BIOS. Nah, kalau udah sampai ke BIOS itu parah banget, itu akan susah. Walaupun diinstal ulang itu biasanya akan susah. Nah, virus ini biasanya menginfeksi file dengan kode yang berbahaya. Kemudian ada lagi jenisnya itu Trojan. Nah, Bapak Ibu sekalian juga pasti sempat dengar ya Trojan. Nah, ini sejenis malware yang akan menyamar sebagai perangkat lunak yang sah gitu atau ilegal. Ilegal ya. Nah, penjahat cyber ini itu biasanya akan menipu atau mengelabui pengguna dengan cara agar mengunggah Trojan file ini ke komputer mereka gitu ya, ke komputernya masing-masing. Kemudian setelah terinfeksi akan mengumpulkan data atau bisa menyebabkan kerusakan. Nah, selanjutnya ada yang namanya spyware. Nah, spyware ini juga sering terjadi ya. Nah, saya sendiri juga sering nemui yang ada di lingkungan UII ya, yang terdeteksi di log security yang ada di UII. Nah, spyware ini sangat banyak. Program ini secara diam-diam itu merekam gitu ya. Spyware ini diam-diam itu merekam apa yang dilakukan pengguna. Jadi
ketika spyware ini itu dia aktif atau berjalan, maka di sekitar kita gitu ya, di sebuah sistem jaringan yang mungkin kita di situ aktif, itu sebenarnya spyware ini merekam, sehingga hacker atau penjahat dunia maya itu dapat menggunakan informasi ini. Misalnya spyware itu digunakan untuk menangkap detail kartu kredit misalnya, atau detail dari sebuah proposal atau misalnya, gitu ya, itu juga bisa. Kemudian akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Misalnya kalau misalkan tadi saya permisalkan kartu kredit itu, maka akan bisa digunakan untuk melakukan kejahatan pemakaian kartu kredit tersebut secara ilegal. Nah, ini sangat-sangat merugikan dan sangat berbahaya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, selanjutnya di malware itu juga ada yang namanya ransomware. Ya, ini adalah salah satu virus salah satu malware yang sempat bikin heboh ya di kalangan global gitu ya, di dunia teknologi, karena ransomware ini atau malware yang jenis malware yang memang dia itu melock gitu ya, mengunci file dan data pengguna yang mungkin penting gitu ya, dengan ancaman akan menghapusnya gitu, kecuali si pemilik data ini membayar sebuah tebusan yang dilampirkan biasanya di ransom ini. Gitu. Nah, kemudian ada adware. Adware itu perangkat lunak yang bisa dibilang periklanannya ya dapat digunakan untuk menyebarkan malware. Nah, tapi ini sangat jarang sekarang karena banyak fitur untuk block advertise ya. Oke, terus juga ada namanya itu botnet ya. Biasanya dia itu jalan di jaringan komputer yang memang sudah terinfeksi, maka kemudian akan dapat digunakan si cybercrime atau penjahat cyber ini untuk melakukan aktivitas secara online tanpa izin pengguna. Jadi dia tanpa izin itu sudah bisa jalan. Itu botnet. Nah, selanjutnya terkait metode ancaman cybercrime ya. Ada memory corruption. Nah, apa sih memory corruption itu? Nah, corruption itu sebuah kerusakan memori ya, di mana terjadi ketika lokasi di memori secara tidak disengaja itu diubah. Nah, hal tersebut mengakibatkan potensi perilaku yang tidak diharapkan dalam software atau perangkat lunak. Nah, aktor yang jahat ini atau pelaku kejahatan ini akan mencoba untuk mengendus dan mengeksploitasi kerusakan memori melalui eksploitasi seperti injeksi code atau code injection atau serangan buffer overflow. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, buffer overflow itu adalah anomali yang terjadi saat perangkat lunak itu dia menulis write dalam data ke ruang yang atau space storage gitu yang ditentukan dalam memori yang disebut buffer. Kapasitas buffer itu yang meluap atau berlebihan itu akan menyebabkan lokasi memori yang berdekatan itu ditimpa dengan data. Perilaku ini biasanya dapat dimanfaatkan untuk injecting atau menyuntikkan kode berbahaya ke dalam memori ya, di mana hal itu akan berpotensi menciptakan kerentanan di mesin yang ditargetkan. Nah, ini supaya bisa dihindari. Kemudian yang terakhir ada including code injection. Nah, itu sama dengan yang saya bilang sebelumnya, bahwa bisa jadi mungkin kita punya website yang didesain atau yang di-develop gitu ya, itu sebelumnya tidak ada langkah untuk scanning security misalnya. Kemudian jadi katakanlah website itu kita buat asal jadi, kemudian kita publish. Nah, kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu ketika kita publish itu ternyata ada banyak celah gitu ya di salah satu language yang kita terapkan gitu, kita implementasikan. Misalnya di JS itu. Ketika di JS itu ada kerentanan, maka si hacker ini atau bug hunter atau pen testing ini dia akan melakukan scanning. Dia akan melakukan scanning yang kemudian mencari celah.
ketika dia dapat celah, maka dia akan memasukkan including code injection. Ya, jadi katakanlah saya punya WordPress, kemudian di WordPress itu ada fitur uploader. Ketika di uploader itu harusnya cuma bisa format PDF, Word, gitu ya, atau XLS. Nah ini saya bisa upload .php. Nah ini sangat berbahaya. Kemudian yang ketika dia udah masuk, maka dia akan mengeksploitasi. Ini salah beberapa metode ancaman cyber dan pembobolan web ya, Bapak sekalian. Oke, selanjutnya adalah tentang tips melindungi website dari serangan hacker ya, atau pembobolan web. Yang pertama adalah update atau maintenance secara berkala atau rutin jika ada update yang terbaru. Maksudnya update maintenance secara berkala ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mencegah kemungkinan terburuk ya. Sangat disarankan agar Bapak Ibu sekalian itu sebisa mungkin ya untuk melakukan update secara berkala, itu sangat penting. Meskipun itu terlihat begitu sepele gitu ya, begitu apa ya, cuman backup, cuman copy gitu, dan merasa kayak terganggu misalnya oleh pemberitahuan update misalnya, itu jangan sampai kita hiraukan. Kalau bisa ketika ada notifikasi update apapun itu, misal plugin, misal ada PHP yang perlu kita update, misalnya itu diupayakan segera diupdate. Nah, Bapak Ibu sekalian itu bisa melakukan update, itu adalah bagian yang memang super sangat penting ya, untuk salah satunya menjaga keamanan data online atau website. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah dapat membantu melindungi dari serangan hacking yang menggunakan sistem yang belum diupdate gitu. Yang biasa kita sebut tadi itu sebagai vulnerability atau kerentanan yang memanfaatkan celah-celah yang tidak terupdate gitu. Nah, kalau misalnya kita update, kita maintenance secara berkala, ini akan menjadi salah satu langkah untuk preventif atau untuk pencegahan ya, sebelum nanti terjadi pembobolan sebuah situs website. Selanjutnya adalah gunakan kata sandi yang susah ditebak, yang sudah ditebak. Nah ini biasanya terjadi ke beberapa klien atau pengguna yang biasanya malas ya mengganti kata sandi. Jangan ya Bapak, jangan malas. Kalau bisa diadakan berkala untuk manajemen kata sandi. Nah, karena saking malasnya itu biasanya pakai sandi yang rentan, karena biasanya disamakan semuanya. Jadi semua disamain untuk loginnya. Kemudian hal itu akan memicu sebuah kerentanan kata sandi yang dapat terbaca oleh hacker. Langkah baiknya adalah membuat manajemen kata sandi yang disimpan secara private. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian bisa update kata sandi secara berkala, katakanlah seperti itu. Misal bisa 2 bulan sekali, ya, 2 minggu sekali, katakanlah, atau 1 bulan sekali, itu bisa dilakuin. Nanti sandi-sandi itu di-manage sama Bapak Ibu sekalian, disimpan yang private gitu ya. Nah, keterhubungan kerentanan kata sandi yang tidak di-manage itu identik dengan yang namanya serangan brute force. Serangan brute force yang biasanya banyak dilakukan oleh hacker untuk meretas password suatu website. Kemudian parahnya bisa ribuan serangan terdeteksi setiap harinya di banyak salah satu website ya. Untuk mencegahnya, Bapak Ibu sekalian, tadi ya bisa mengubah username dan password yang harus sulit ditebak atau unik gitu ya. Sebisa mungkin unik gitu. Kemudian jangan sungkan untuk memberikan limitasi user untuk membatasi jumlah pengakses login gitu. Serta bisa dilakukan reset password secara berkala yang tadi saya sampaikan.
Kata sandi yang kuat itu biasanya berupa kombinasi antara karakter, kemudian alfanumerik, huruf besar kecil, ya, simbol, dan minimal itu 12 karakter. Pastikan Bapak Ibu sekalian terkait password itu dibuat harus berbeda dengan semua situs login, ya. Jangan digabungkan atau jangan disamakan dengan penggunaan situs-situs login dari pribadi Bapak Ibu sekalian. Itu jangan sampai, ya. Nanti malah takutnya kenapa-napa. Nah, dengan cara ini akan sangat meminimalisir terjadinya hacker dapat mencuri informasi username dan password dari Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya adalah gunakan DEMS yang terpercaya atau trusted. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan DEMS untuk website, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan DEMS yang lisensinya itu bisa dipercaya. Dipastikan ketika kita mendownload DEMS dari website yang kredibel, kemudian hindari mendownload dari website yang menyediakan file yang ilegal, ya, jangan, ya. Dan selanjutnya menghindari penggunaan DEMS bajakan, itu jangan. Akan istilahnya langkah ini akan meminimalisir ancaman keamanan website Bapak Ibu sekalian. Biasanya DEMS bajakan itu kebanyakan telah disusupi, ya, sudah ditaruh file gitu, ya, dimasuki oleh script yang memang tidak aman sehingga membuat celah yang bisa digunakan untuk mengakses website Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah melakukan backup sesering mungkin. Nah, ini juga penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan untuk rutin melakukan backup file dan database web. Nah, lalu mengunduhnya atau mendownloadnya ke komputer, ya, ke komputer Bapak Ibu sekalian, atau di dalam flash disk, misalnya, itu juga bisa, atau Google Drive itu juga bisa. Google Drive dari Bapak Ibu sekalian itu juga bisa. Jadi bukan cuma sekedar menyimpannya di server aja, ya, atau di hosting gitu, jangan, ya. Jadi sebisa mungkin kita juga harus punya backup-an. Jadi sewaktu-waktu ketika website itu terjadi masalah, itu kita nanti bisa untuk restore. Nah, itu disarankan untuk membackup sebelum melakukan penggantian plugin, misalnya DEMS, ya, atau salah satu atau salah menghapus plugin case gitu pada website misalnya, itu sebelum itu bisa dilakukan backup dulu untuk mengantisipasi. Jadi jika seandainya nanti website dari Bapak Ibu sekalian diretas atau error yang tadi saya sudah bilang, itu dapat segera ditangani, dapat segera dilakukan restore dengan sangat mudah dan harusnya tidak lama, ya, tidak memakan waktu yang sangat lama. Nah, oke, selanjutnya adalah pastikan komunikasi HTTPS. Kita beralih ke HTTPS. Oke. HTTPS ini adalah Hypertext Transfer Protocol Secure, atau bisa disingkat HTTPS. Ini adalah protokol komunikasi aman yang mentransfer informasi sensitif antara situs web dan server web. Mengubah situs yang dikelola Bapak Ibu sekalian menggunakan protokol ini akan memberikan keuntungan tambahan. Seperti apa? Seperti contohnya adalah Secure Socket Layer atau SSL, ya, yang memastikan memberikan keamanan ekstra. Keamanan ekstra dari dari para peretas, ya. Jadi meminimalkan risiko peretas ini untuk tidak menyerang situs web kita. Jadi kalau misalnya situs itu belum SSL atau belum HTTPS, itu banyak kemungkinan akan mudah diretas. Dan itu menjadi salah satu langkah preventif sebagai bentuk pencegahan di awal, ya, karena lebih baik mencegah, ya, daripada mengobati. Itu kira-kira. Kita lanjut, ya, lagi, yaitu kita bisa memasang web aplikasi firewall atau biasa disingkat WAV, Web Application Firewall atau WAV. Itu adalah perangkat yang dipasang di tengah-tengah server website dan koneksi data. Alat ini atau software ini biasanya berguna untuk
membaca dan menyaring setiap data yang lewat. Nah, dengan begitu website yang Bapak Ibu kelola itu akan menjadi sulit untuk diretas para hacker. Ya. Cukup install WAV, lalu website Bapak sekalian insya Allah langsung difilter setiap data yang mencurigakan. Seperti contohnya ada spam 16. Misalnya contoh kalau untuk WAV itu ada botnet. Nah, itu biasanya botnet itu lalu lintasnya kan di jaringannya di tengah-tengah itu antara web dengan web server ya. Nah, itu akan bisa difilter. Nah, kalau untuk WAV sendiri itu contohnya ada kalau di WordPress itu ada WordFence, kemudian ada botnet protection, ada whitelist crawler, ada fake web crawler, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian bisa cari di apa namanya, mungkin kalau di website itu bisa di web store-nya untuk disediakan gitu di WordPress ada, atau mungkin cari yang berbayar itu juga ada. Dan masih banyak lagi. Nanti bisa dicari sendiri dan bisa dicek kredibilitas dari WAV tersebut. Bisa dari rating misalnya dan berapa banyak pengguna itu juga bisa. Oke, yang selanjutnya adalah pentingkah SSL untuk website? Apa sih itu SSL? Oke, kita akan bahas apa sih itu SSL. SSL adalah singkatan dari Secure Socket Layer ya, tadi sudah saya sebutkan. Nah, ini salah satu komponen yang penting yang harus dimiliki sebuah website. Nah, dengan SSL ini atau transfer data di dalam website itu menjadi lebih aman dan terenkripsi. Bahkan saking pentingnya Google Chrome itu melabeli website tanpa sertifikat SSL itu sebagai not secure ya. Sebagai not secure. Seperti Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya di slide ini di websitenya UIACID. Seperti itu image berikut. Contohnya adalah SSL. Jadi kita bisa melihat di sini. Di sini ada security UI. Nah, ini connection is secure. Bapak Ibu sekalian bisa cek ya di setiap website masing-masing itu sudah secure atau belum. Oke, apabila sistem keamanan ini ditambahkan pada sebuah website, maka URL website akan berubah menjadi HTTPS. Ya, jadi URL websitenya akan berubah menjadi HTTPS, bukan HTTP lagi. Jadi kalau HTTPS itu akan berjalan di port 443, kalau untuk HTTP itu dia cuma berjalan di port 80. Itu sangat-sangat rentan ya terhadap kebobolan website. Ya, tujuan utama pemasangan SSL adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet. Kemudian apa sih bedanya SSL dengan TLS? Sebenarnya istilah SSL itu sudah tidak digunakan atau jarang digunakan istilah SSL itu. Sebenarnya sudah digantikan dengan TLS. Nah, walaupun begitu, Bapak Ibu sekalian, karena kebanyakan orang itu sudah sangat terlalu familiar dengan istilah SSL, nah, maka banyak perusahaan itu tetap menggunakan istilah tersebut. Padahal pada dasarnya fitur enkripsi yang disediakan itu adalah TLS ya untuk sekarang ini. Keduanya itu sama-sama mengamankan transfer data di dalam sebuah website. Namun teknologi TLS itu lebih baik karena lebih baru dan merupakan upgrade dari SSL itu sendiri. Oke, selanjutnya, mengapa perlu kita menggunakan SSL atau TLS? Secara garis besar, tadi ya Bapak Ibu sekalian, SSL itu diperlukan untuk mengamankan website dari ancaman keamanan. Namun ada juga alasan-alasan yang spesifik mengapa sangat perlu menggunakan SSL. Nah, berikut ini alasan-alasan yang akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah menghindarkan pencurian data. Oke. SSL itu akan melindungi website dari ancaman pencurian data. Caranya dengan melakukan enkripsi atau pengecekan data sensitif.
Nah, itu yang dilakukan SSL. Dengan begitu, sembarang orang itu tak akan bisa membaca data yang kita punya ya. Kemudian menghindarkan salah kirim data. Nah, SSL ini juga berfungsi untuk authentication. Artinya SSL memastikan si user itu termasuk Bapak Ibu sekalian mengirimkan informasi atau data ke server itu yang sesuai dengan tujuan. Bukannya mengirim informasi ke hacker ya. Jadi sudah dipastikan pasti akan mengirim sesuai dengan tujuan. Jadi tidak salah alamat gitu ya. Atau salah ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu insya Allah enggak. Jadi sudah dijaga benar-benar. Oke. Selanjutnya adalah meningkatkan reputasi website. Nah, ini penting ya. Reputasi website. Lagi UI yang sebesar ini. Ketika website itu sudah terinstall SSL, nah, maka browser akan menunjukkan notifikasi tertentu. Contohnya, di Internet Explorer, biasanya notifikasi akan berwujud blok ya, blok berwarna hijau di address bar. Itu di Internet Explorer atau IE. Kemudian sedangkan di Firefox maupun Google Chrome, notifikasinya itu akan ditujukan dalam bentuk icon lock ya, icon gembok yang terkunci gitu. Notifikasi ini itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan website dari Bapak Ibu sekalian di mata user atau di mata para pengakses, di mata para pengunjung. Jadi ketika karena saya sebagai user, saya mengakses sebuah web UII, wah ini webnya sudah secure karena itu tadi ada logonya lock gitu ya. Dengan adanya notifikasi ini, Bapak Ibu, pengunjung website itu pastinya jelas ya tidak akan ragu untuk mengakses website kita. Misalnya dalam kasus website toko online, entah itu Shopee ya misalnya atau Tokopedia, atau bisa UI Kasih ID, maka calon user atau pembeli atau pengunjung itu juga pasti akan merasa aman, merasa nyaman untuk bertransaksi misalnya untuk berbelanja di website yang dikunjungi atau di website yang Bapak Ibu sekalian kelola. Ini meningkatkan reputasi website salah satunya itu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan ranking website di search engine atau di mesin pencarian. Nah, algoritma dari Google itu juga lebih ya menyukai website yang sudah memiliki sertifikat SSL atau TLS. Jadi bukan cuma sekedar suka sebetulnya gitu. Google itu bahkan memang sangat melarang penggunaannya untuk mengunjungi penggunanya, jadi melarang penggunanya untuk mengunjungi website yang tidak punya sertifikat SSL atau yang tidak ada notifikasi tadi itu. Biasanya akan ada notifikasi jika user mengakses website yang tidak dikenali atau yang tidak terpercaya, itu disampaikan dengan keterangan salah satunya ya yang saya tahu itu adalah contohnya your connection is not private. Kemudian ada tulisan di bawahnya itu back to safety, gitu. Back to safety. Kalau back to safety itu biasanya kita tidak diizinkan untuk lanjut ya. Nah, atau kalau misalnya kita tetap ngeyel dan pengen akses, itu ada button klik gitu, itu tulisannya processed unsafe. Jadi kalau memang kita ingin melanjutkan, ya kita bisa klik itu ya. Tapi biasanya ketika kita atau websitenya itu sudah tampil, itu akan ada notifikasi atau istilahnya itu logo yang di atas itu tidak secure atau unsecure biasanya. Nah, maka tak heran ya kalau SSL itu juga berhubungan dengan ranking website di search engine itu sendiri atau mesin pencarian tadi. Sebuah riset itu membuktikan bahwa kebanyakan website dengan sertifikat SSL itu punya posisi yang lebih tinggi di mesin pencari atau di search engine. Itu sudah ada yang membuat riset. Nah, berikut tadi itu adalah alasan-alasan yang sangat bermanfaat ya, untuk bisa kita implementasikan. Nah, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis tool security test. Nah, ini sekedar pengenalan aja. Jadi Bapak Ibu sekalian
apa namanya, sebagai pengelola ya, ini paling enggak paham sedikit lah gitu loh, paham atau mungkin mengenali ya jenis-jenis dari tools security testing. Fungsinya untuk apa dan manfaatnya apa? Ini contohnya adalah salah satunya black box testing, fusing tools, ada white box testing, ada PAV yang tadi saya jelaskan, kemudian ada vulnerability or security scanner, nah, terus ada juga possible threat. Nah, sebenarnya yang paling apa ya, paling sering digunakan itu sebenarnya ya tergantung dari pengguna sendiri sih untuk cocok yang mana gitu. Tapi yang saya tahu itu black box testing itu juga banyak digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan adalah misalnya katakanlah saya menyebut fakultas A gitu ya, fakultas A, fakultas B. Nah, ini ingin mengadakan sebuah sistem informasi atau sistem digital. Kemudian nanti akan dipublish. Nah, kebetulan pembuatan atau development-nya ini ada di luar. Kita menggunakan jasa vendor. Nah, ketika sebelum melakukan apa ya istilahnya itu kontrak dan sebagainya, maka sebisa mungkin ketika nanti proyeknya selesai atau apa itu di dalam kontrak itu juga ada lampiran-lampiran security testing-nya. Jadi ketika kita publish itu tidak menjadi counter buat kita gitu ya. Nanti Bapak itu sekarang yang akan susah sendiri ketika ternyata aplikasi yang kita beli mahal-mahal katakanlah itu gampang dibobol salah satunya. Itu akan sangat-sangat merugikan. Nah, oke, kita bahas black box testing. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak itu sendiri. Pengujian ini tuh dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak atau software untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang akan kita implementasikan ini atau yang sudah didevelop ini itu dapat berfungsi dengan baik. Untuk melakukan pengujian itu sebenarnya penguji itu tidak harus melakukan kemampuan sebenarnya penguji itu tidak harus memiliki kemampuan technical code ya atau menulis kode program. Jadi pengujian ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh siapa saja, yang penting bisa dipelajari dulu framework testing itu seperti apa. Ini untuk yang aplikasi natif ya atau menggunakan framework. Oke, nah teknik-teknik dari black box testing itu ada beberapa teknik yang biasanya digunakan untuk menguji perangkat lunak. Salah satunya ada yang namanya all-pair testing. Nah, ini teknik all-pair testing ini dikenal juga dengan istilah pairwise testing. Pengujian ini digunakan untuk menguji semua kemungkinan kombinasi dari seluruh pasangan berdasarkan input parameter. Jadi dicoba dengan beberapa kombinasi untuk memastikan kalau misalkan input nama itu bisa nggak diinput dengan karakter. Ternyata bisa, nah itu jadi bug. Ini salah satunya. Harusnya cuma teks ya. Kalaupun bisa itu cuma apa namanya kapital gitu ya. Dan alfabet aja misalnya gitu. Kemudian selanjutnya ada boundary value analysis. Nah, teknik ini itu berfokus pada pencarian error dari luar atau dari sisi dalam perangkat lunak. Itu biasanya pakainya boundary value analysis. Oke. Kemudian ada lagi contohnya cause effect graph. Nah, cause effect graph ini menggunakan grafik sebagai patokan atau sebagai parameternya. Grafik ini kemudian akan menggambarkan sebuah relasi antara efek dan penyebab dari error. Jadi dianalisa nanti efek dari grafik itu seperti apa. Nah, ada lagi equivalent partitioning. Teknik ini biasanya bekerja dengan cara membagi data input dari beberapa perangkat lunak menjadi beberapa partisi data. Contohnya. Oke, kemudian ada fusing. Fusing itu merupakan teknik pencarian bug
dengan di dalam perangkat lunak atau di dalam sebuah software dengan memasukkan data yang tidak sempurna. Ini mirip dengan apa namanya APR testing. Jadi contohnya apa namanya perangkat lunak atau software itu punya file upload katakanlah. Nah, katakanlah upload itu cuma bisa gambar. Gambar itu formatnya JPEG atau PNG aja. Nah, kemudian saya nyoba upload misalnya, upload dengan format file itu video atau mungkin .NET atau mungkin .php itu masuk. Nah, ini salah satu metode fuzzy. Jadi dari pencarian bug dalam perangkat lunak dengan memasukkan data yang tidak sempurna. Atau mungkin kalau dalam field text itu misalnya bisa diacak, itu dia masuk. Itu harusnya. Oke, untuk phrasing itu sebenarnya sama ya, dan lain sebagainya yang di bawah ini tadi sudah saya sempat jelaskan. Kalau untuk vulnerability or security scanner, ini nanti Bapak Ibu juga bisa cari sendiri ya, visible threat ya. Jadi yang saya tekankan adalah tadi itu, jadi kalau misalnya kita bekerja sama dengan sebuah vendor, maka kita harus bisa memastikan segala dampak buruknya sebelum kita publish. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya itu kita tidak menjadi kerepotan kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Oke, selanjutnya adalah, nah, Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya, ini adalah contoh kasus yang sempat kita jumpai di lingkungan UII. Ya. Nah, yang paling kiri itu adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu dalam artian seperti ini. Jadi di dalam web yang kita punya atau yang dikelola itu sudah terjangkiti sebuah thread yang namanya web shell. Jenisnya web shell. Dari web shell ini dia akan melakukan atau merunning sebuah script yang keluar atau out ya. Nah, ketika dia keluar itu dia ternyata menyerang situs orang lain atau situs pihak ketiga, katakanlah seperti itu. Kita di sini namanya netcraft. Dari netcraft ini ketahuan, kemudian sama dia di take down. Ini loh, website jenengan ini sudah melakukan apa namanya serangan. Kita dikirim email sebagai abuse. Itu salah satu untuk contoh. Kemudian ada kemarin itu saya sempat menemukan salah satu kasus yang sangat menurut saya itu sangat parah ya, sangat parah. Karena apa? Ini terjadi di sebuah VPS yang kemudian adanya celah sebelumnya memang sudah terjadi, kemudian sudah di take over dan di recovery gitu ya. Cuma ketika mungkin pada waktu recovery ini dia tidak clean, belum dipastikan benar-benar sudah fresh gitu ya, fresh terhadap spam atau apapun itu bentuknya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, akhirnya suatu saat itu terjadi lagi. Karena apa? Karena ternyata ada salah satu file yang ketinggalan. Nah, ini menyebabkan terjadinya takeover resource. Akhirnya website itu terjadi dampak dieksploitasi. Nah, website itu dibuat menjadi toko online. Nah, ini padahal sangat merugikan ya. Jadi jangan sampai gitu ya, jangan sampai terjadi terhadap resource atau website yang sudah dikelola oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satunya ini. Jadi sangat-sangat menjatuhkan reputasi ketika nanti misalnya kasus UII ID katakanlah ya, atau mungkin website yang ada di dalamnya atau yang di sekitar kita itu sampai di take over dan kemudian dijadikan situs judi atau situs game. Nah, ini sangat-sangat merugikan sekali sebagai perusahaan yang basisnya itu pendidikan ya, ke universitas itu bisa di take over seperti ini dan itu akan merugikan. Kemudian kemarin juga sangat
sangat-sangat kita prihatin ya, karena ada salah satu website yang ternyata menyebabkan dampak yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu ada di salah satu lingkungan UII juga, kebetulan. Nah, dari dampaknya ini, itu ternyata website itu menjadikan semua konten atau semua site yang menggunakan kata UII ACID itu semua keblokir. Kenapa kok bisa keblokir? Karena salah satunya ini. Jadi katakanlah ada pihak yang atau kolega dari UII ACID atau Universitas Islam Indonesia, karena dia punya kolega gitu ya, misalnya Undip atau UIN gitu ya, atau ITB gitu. Nah, mereka ini menggunakan pihak ketiga untuk filter sebagai filter, namanya spam host. Nah, mereka menggunakan spam host untuk menyaring sebuah serangan-serangan malware. Jadi ketika ada email atau ada konten yang dikirim atau ada pesan yang dikirim ke situsnya mereka, kemudian terindikasi atau terinfeksi sebagai malware, maka si spam host ini akan take over, akan membentengi gitu ya, akan membentengi sehingga konten yang tadinya itu terindikasi itu akan terblokir otomatis. Nah, itu yang sempat terjadi di lingkungan UII. Salah satunya adalah kemarin sempat email dari UII ACID itu semua tidak bisa digunakan. Jadi kalaupun digunakan untuk mengemail keluar ataupun dari luar ke UII itu tidak akan sampai. Kenapa? Karena memang UII dan ACID itu sudah keblokir. Nah, itu salah satu akibat fatal dari kalau kita itu tidak aware terhadap apa yang kita kelola. Jangan sampai karena ini akan hubungannya dengan apa ya istilahnya masalah banyak orang gitu ya. Jadi kalau bisa kita jaga bareng-bareng. Ini alhamdulillah kemarin sudah kita proses, sudah kita cek di spam host itu untuk UII ACID sendiri sudah tidak ada isu ya, sudah tidak ada isu, alhamdulillah. Semoga kedepannya jangan sampai keblokir lagi ya, karena untuk ngurus atau bernegosiasi dengan spam host ini itu sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat susah gitu ya, sangat-sangat susah gitu. Jadi kalau kita nggak menyampaikan detail dan laporannya, ya susah. Jadi UII ACID ataupun yang nanti keblokir di situ yang terkait dengan UII itu akan benar-benar ditinjau, gitu ya. Nah, ini harapannya adalah contoh kasus yang sudah kita jumpai ini jangan sampai terulang lagi, gitu ya. Jangan sampai terulang lagi, dan mungkin mulai dari sekarang kita aware terhadap apa yang saat ini kita jaga ya, saat ini kita kelola supaya kedepannya semakin lebih baik lagi. Oke, selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, keamanan website itu memang seharusnya menjadi sebuah perhatian, baik itu semua pengelola, konsumen, user, ataupun pemilik website. Ya. Kemudian untuk website yang menggunakan content management system ya, atau CMS ya bisa disebut. Itu contohnya WordPress misalnya. Nah, sebenarnya kita itu tidak perlu susah-susah gitu ya, karena memang banyak ya, misal plugin security yang sudah tersedia di sana itu punya. Nanti bisa dicek kredibilitasnya dulu sebelum kita gunakan. Kalau misalnya tidak yakin terhadap yang gratis gitu ya, kita cari yang premium gitu. Jadi memang sudah disediakan baik yang gratis maupun yang memang berbayar. Nah, kemudian lebih baik mana sih, plugin yang gratis ataukah yang berbayar? Hal ini tentu saja sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing ya. Bisa disesuaikan pastinya dengan
kebutuhannya masing-masing. Jadi jika kebutuhan perlindungan sebuah keamanan itu sudah dirasa terpenuhi dari sisi plugin security, WordPress yang gratis, ya Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan uang gitu ya, untuk membeli versi yang pro atau berbayar. Ya, akan tetapi jika memang dirasa plugin security WordPress itu belum cukup gitu ya, gratis itu belum cukup, yang gratisan itu belum cukup. Jadi tidak usah ragu ya untuk membeli versi yang pro. Saja yang sesuai dengan budgetnya masing-masing disesuaikan. Jadi selain menambahkan plugin security WordPress, pastikan juga tadi ya website kita sudah memiliki SSL atau security socket lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut tadi sudah saya sampaikan tentang web security. Semoga ada manfaatnya ya untuk Bapak sekalian, dan tadi ada beberapa yang mungkin nanti bisa diterapkan gitu. Ya, mungkin dari saya cukup sekian terkait untuk UI Academy ini. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan.